Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Amaliyah Al-Husna, NIM 192511555 dari kelas A. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai obat kandesartan untuk hipertensi yang bekerja pada reseptor angiotensin II reseptor blocker atau ARB. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah adanya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat atau tenang. Selanjutnya pengertian dari obat kandesartan. Kandesartan adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung. Kandesartan tersedia dalam bentuk tablet 8 mg dan 16 mg. Kandesartan termasuk ke dalam obat golongan angiotensin reseptor blockers atau ARB yang bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin II. Saat angiotensin II dihambat, pembuluh darah akan lemas dan melebar sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah turun. ARB atau angiotensin II reseptor blocker adalah golongan obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung dan pencegahan gagal ginjal pada penderita diabetes atau hipertensi. ARB bekerja dengan cara menghambat pengikatan angiotensin II ke reseptornya. Angiotensin II merupakan senyawa yang memiliki efek menyempitkan pembuluh darah. Dengan dihambatnya ikatan angiotensin II ke reseptor, pembuluh darah dapat melebar sehingga aliran darah dapat lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun. Mekanisme kerja dari angiotensin II. Angiotensin II yang dihasilkan oleh sistem renin angiotensin yang melibatkan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme dan jalur alternatif yang menggunakan enzim lain seperti chimeses. ACE inhibitor memblokir hanya jalur renin angiotensin, sedangkan ARB dia memblok reseptor angiotensin II sehingga angiotensin II tidak dapat berikatan dengan reseptornya, yaitu reseptor AT1 atau tipe 1 yang berpengaruh pada regulasi tekanan darah. Kandesartan memberikan efek penurunan tekanan darah dengan cara mengikat AT1 sehingga angiotensin II tidak dapat mengikat reseptor ini. Reseptor angiotensin II terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu reseptor AT1 dan AT2. Selanjutnya skema reseptor angiotensin AT1 dan signal transduksinya. Reseptor AT1 tergandeng dengan protein G dan aktivasinya melalui jalur fosfolipase. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa reseptor ini terikat pada protein G yang mengaktifasi sistem fosfolipase. Pada reseptor terdapat 2 daerah di mana angiotensin II dan antagonisnya dapat berikatan. Antagonis ini dapat berinteraksi dengan asam amino pada domain transmembran yang dapat mencegah angiotensin II untuk berikatan pada reseptornya. Antagonisme terhadap angiotensin II ini menyebabkan signal transduksi terhenti dan meniadakan efek-efek angiotensin seperti vasokonstriksi, sekresi aldosteron, retensi Na, dan lain-lain. Protein G yang teraktivasi akan menstimulasi PLC dan membuka kanal Ca. PLC membelah PIP2 menjadi IP3 dan DAG. IP3 akan memicu pelepasan Ca dari retikulum endoplasmik. DAG dan Ca akan mengaktifasi enzim termasuk PKC dan kalsium kalmodulin protein kinases. Selanjutnya akan difosforilasi oleh protein kinase dan memicu berbagai fungsi sel yang terkait. Obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor angiotensin II seperti golongan obat sartan.
Selanjutnya, efek samping dari obat ini yaitu pusing, hipotensi ortostatik, diare, insomnia atau sulit tidur, sakit kepala, nyeri punggung atau nyeri tungkai, mual atau muntah, batuk, gejala seperti flu, rasa logam atau asin pada lidah. Baik, terima kasih. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.